Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel for Study from Home. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita jauh lebih semangat lagi untuk beraktivitas. Hari ini kita bertemu lagi pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, hewan sahabatku, dan pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. 2. Siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan bahasanya sendiri. 3. Siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan perkembangbiakannya. 4. Siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. 5. Siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dua negara terkait kondisi geografisnya. Dan yang keenam, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Tahukah kalian hewan apakah ini? Iya, ini adalah ikan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang hewan ini? Ya, betul sekali. Hewan ini hidupnya di air. Nah, apa manfaatnya hewan ini dalam kehidupanmu? Ya, pintar sekali. Ikan dapat kita manfaatkan sebagai lauk. Nah, hari ini kita perhatikan beberapa gambar hewan berikut ini. Yang pertama, gajah. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan juga Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah tersebut. Yang kedua adalah ikan. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratannya. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara-negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan juga Uni Eropa. Ketiga, burung. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Hewan-hewan tersebut merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak agar dapat melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam, burung, dan lain-lain. Yang kedua adalah vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Contohnya ialah kambing, kucing, dan juga lain-lain. Dan yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus juga melahirkan. Contohnya adalah ular. Banyak hewan yang dijual, dikonsumsi, bahkan ada yang diekspor untuk kegiatan ekonomi pada negara-negara di Asia Tenggara. Letak kawasan Asia Tenggara sangat strategis sehingga menjadi kawasan perdagangan dunia. Berikut ini merupakan potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan minyak bumi dan gas alamnya, sehingga negara ini mendapat pendapatan per kapita tertinggi dari negara-negara lainnya. Yang kedua adalah Filipina. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Produk yang menjadi keunggulan dan diekspor ke negara-negara lain adalah nanas, padi, kelapa, dan juga gula. Negara yang ketiga adalah Indonesia. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Indonesia mengekspor minyak dan juga gas bumi, tekstil, dan juga produk-produk yang terbuat dari kayu.
Pariwisata juga menjadi sumber devisa negara karena keindahan alam Indonesia. Yang keempat adalah negara Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian yang paling besar di negara ini adalah padi dan karet. Negara yang kelima adalah Laos. Kegiatan pertanian juga banyak sekali dilakukan pada negara ini. Negara yang keenam adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utamanya adalah pertanian, pertambangan, dan juga perindustrian. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang paling pesat pertumbuhannya pada negara ini. Berikutnya, negara Myanmar. Mata pencaharian utamanya adalah pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Negara ke-8, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN dan menjadi negara transit teramai di Asia. Negara ke-9 adalah negara Thailand. Negara ini sering disebut sebagai lumbung padi karena padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Penghasilan utama Thailand adalah dari sektor pariwisata. Yang ke-10, negara Vietnam. Perkembangan ekonomi di negara ini berada di bidang pariwisata dan juga turisme. Dengarkan baik-baik teks berikut dan coba cari ide pokoknya. Bebek. Paragraf yang pertama. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf yang kedua. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.